Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam 1 Korintius 16 ayat 14, firman Tuhan menyatakan, "Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih." Sahabat semua, dalam dunia yang sangat mementingkan prestasi, kecepatan, dan keuntungan, adalah mudah untuk melupakan nilai utama yang seharusnya menjadi asas kepada segala yang kita lakukan, yaitu kasih. Rasul Paulus menutup suratnya kepada jemaat Korintius dengan satu seruan yang ringkas tetapi sangat mendalam. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Perintah ini bukan hanya untuk perkara-perkara rohani, tetapi untuk setiap aspek kehidupan. Dalam pekerjaan, pergaulan, keluarga, pelayanan, dan bahkan dalam bagaimana kita menguruskan hal-hal kecil sekalipun. Kasih adalah asas segala sesuatu dalam kehidupan orang percaya. Apakah maksudnya melakukan segala sesuatu dalam kasih? Kasih dalam konteks ini bukan hanya perasaan ataupun emosi. Ia adalah komitmen untuk berbuat baik, menjaga hati orang lain, dan mencerminkan karakter Kristus dalam apapun yang kita lakukan. Melakukan sesuatu dalam kasih bermaksud kita bekerja bukan hanya untuk keuntungan diri, tetapi juga untuk memberkati orang lain. Kita menjalankan tugas dengan sikap yang sabar, lemah lembut, dan tidak mencari salah. Kita mengutamakan hubungan daripada kepentingan pribadi, dan kita mengampuni ketika disakiti dan tetap setia ketika berhadapan dengan kekecewaan. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang bekerja dan hidup dengan kasih sebagai motivasi utama. Pasti lebih damai, saling menghormati, dan penuh kebaikan. Kita harus mengekalkan kasih dan integriti dalam pekerjaan kita. Bekerja dalam kasih juga bermakna bekerja dengan integriti. Kita tidak menipu, tidak memanipulasi, tidak mencuri massa, dan tidak membina kejayaan di atas penderitaan orang lain. Kasih dan integriti tidak boleh dipisahkan. Orang yang mengasihi akan bersikap jujur dalam kata-kata dan tindakannya. Boleh dipercayai dalam setiap janji dan tanggung jawab. Berusaha sepenuh hati walaupun tidak diawasi, dan akan menghormati rakan sekerja, pelanggan, dan majikan. Dalam Efesus 6 ayat 7, Paulus berkata, "Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia." Bila kita melayani dan bekerja seolah-olah untuk Tuhan, kita akan melakukannya dengan kasih dan komitmen yang tertinggi. Iman akan membantu kita bekerja dengan sikap yang benar. Sebagai orang percaya, iman kita kepada Tuhan membentuk cara kita bekerja. Kita percaya bahwa Tuhan melihat usaha kita, walaupun manusia tidak melihatnya. Tuhan akan membuka pintu berkat walaupun kita tidak memanipulasi keadaan. Dan Tuhan menginginkan kita menjadi terang, bukan hanya dalam gereja, tetapi juga di tempat kerja. Iman memberikan kita kekuatan untuk tidak mengikut arus dunia, tetapi untuk berdiri teguh dalam nilai-nilai Tuhan. Walaupun ia bermakna kita akan mengambil jalan yang lebih lambat, lebih sukar, tetapi lebih benar. Kasih membawa pengaruh dan kejayaan yang sejati. Bekerja dengan kasih bukan sahaja akan memberkati orang lain, tetapi juga akan membuka jalan kepada
kejayaan yang sejati. Orang yang bekerja dengan kasih akan lebih disenangi dan dihormati oleh orang sekeliling, dipercayai oleh majikan, pelanggan, dan rakan sekerja, menjadi berkat dalam sebarang organisasi atau community, dan mempunyai hati yang puas dan damai, karena mereka tahu mereka bekerja bukan hanya untuk dunia, tetapi untuk Tuhan. Kejayaan yang dibina atas dasar kasih akan bertahan dan membawa impact yang kekal. Ia bukan sahaja mengangkat kita, tetapi juga membina orang lain. Langkah praktikal untuk bekerja dalam kasih termasuklah memulakan hari dengan doa. Serahkan pekerjaan kepada Tuhan dan minta agar kasih-Nya mengalir melalui setiap tindakan kita. Tanyakan kepada diri sendiri, adakah tindakan saya ini memuliakan Tuhan dan mengasihi orang lain? Latihlah hati untuk bersabar dan memahami, terutama ketika berurusan dengan orang yang sukar. Pilihlah untuk memberi lebih daripada yang diminta. Kasih selalu melimpah, bukan berkira-kira. Berdamailah dengan orang yang kita lukai ataupun yang melukai kita, karena kasih tidak menyimpan dendam. Sahabat yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 16 ayat 14 mengingatkan kita bahwa kasih bukan hanya untuk urusan rohani ataupun hubungan pribadi, tetapi ia juga mesti menjadi DNA dalam setiap pekerjaan kita. Bila kita bekerja dalam kasih, kita mencerminkan Kristus dalam dunia yang penuh dengan persaingan, tekanan, dan ketidakjujuran. Iman kepada Kristus memberikan kita kuasa untuk bekerja dengan jujur, penuh integriti dan kasih. Walaupun dunia mungkin tidak mengiktirafnya, Tuhan melihat dan akan menghargainya. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.